Kalau kalian pernah nonton film Mission Impossible Rogue Nation atau film Before Sunrise, kalian pasti ngeh kalau film tersebut diambil latarnya di Vienna, Austria. In fact, kota ini juga disebut sebagai City of Dreams atau City of Music karena kalian pemusik handal kayak Beethoven dan Mozart. Kira-kira apa sih yang bikin kota ini jadi spesial banget sampai bisa menginspirasi musisi handal kayak Beethoven atau Mozart? Apakah makanannya, atau kotanya, atau mungkin orangnya? Dan gue penasaran, kota seindah ini yang menginspirasi karya musik mereka bakal ngeklik nggak ya sama orang kayak gue? Buat bikin video ini lebih seru, gue nge-challenge diri gue untuk bisa membuat karya di akhir video nanti setelah nge-explore kota Vienna. Apakah gue bisa terinspirasi kayak Mozart atau Beethoven dari kota ini? Nggak tahu ya. Gue bukan pelukis, gue bukan artis, seni gue jelek banget. Susah ini kayaknya. First stop kita di belakang gue ada namanya Cafe Demel. Cafe Demel ini adalah kafe tertua yang masih beroperasi di Vienna. Ini bentukannya. Tuh. Ini bentukan kafenya, di dalam tuh interior cantik banget katanya. Di sini banyak juga tour yang lewat untuk menjelaskan si kafe ini. Nah, di sini itu terkenal sama apple strudelnya. Tapi yang kita mau beli di sini adalah Kaiserschmarrn namanya. Kaiserschmarrn itu kayak semacam pancake-nya orang Vienna gitu. Hello, can I take away for the Kaiserschmarrn in here? Yes. Okay. Thank you. Nah, bentukannya tuh kayak gini tuh Kaiserschmarrn. Dia kayak pancake gitu, ntar dikasih sama apple jam-nya. Tapi ini orangnya kemana ya? Kok tidak ada orang? Hello, I would love to try the Kaiserschmarrn one. To take away? To take away, A yes. small portion or a big one? The small one is good. Okay. 790, please. 790. Okay. Okay. Amazing. Thank you so much. Have a nice day. You too. Bye. Bye. Nah, ini dia Kaiserschmarrn. Wah, ini wangi banget kebong gue. Ini satunya harganya 8 euro atau 160.000, mahal banget untuk sebuah dessert. Gue baca-baca memang ini tuh adalah makanan yang mahal, tapi nggak apa-apa karena kita lagi di Vienna dan emang gue penasaran rasanya kayak gimana, jadi kita coba aja. Sekarang mana bokap nyokap gue? Kita coba sekarang. Tuh kan kayak gini tuh, kayak pancake dipotong-potong gitu. Enak. Manis sih, kayak pancake aja. Kayak pancake, ada berry jamnya gitu. Sama dipakein gula. Apakah worth it 8 euro? Tapi udahlah, gak apa. Apakah mungkin Mozart terinspirasi buat bikin musik setelah makan Kaiserschmarrn? Mungkin kali ya. Mungkin dia kayak, wah ini enak banget rasanya. Terus kayak manis, asem, bikin musik. Tapi anyway, ini ya kan makanan tradisional ya, enak sih. Gue mencoba menjadi justifikasi dari $8 yang baru gue keluarkan. Enak kok, enak. Vienna ini tuh rasanya mahal gitu. Gedung-gedungnya tuh bagus semua. Tuh, wah. Mungkin kalau gue tinggal lama di sini kayak 2 tahun, 3 tahun, inspirasi musik gue bakal lumayan ada kali ya, bisa kali ya gue membuat karya gitu. Tapi sayangnya gue cuma bakal 3 hari. Jadi kita lihat, turis tuh semua dibawa ke tempat ini. Bener-bener semua turis tuh. Tadi gue liat banyak banget turis. Sana juga turis lagi. Ini turis juga, dan gue tur leadernya. Sekarang gue lagi ada di Maria Theresienplatz. Ini adalah plaza terbesar di kota Vienna, dan gue diapit oleh 2 gedung yang wow. Di sebelah kiri gue ini ada Museum of Art, gue lupa namanya, detailsnya apa nih, Tang nama ini. Sama di sebelah kanan gue ini museum juga, cuman dia fokusnya lebih ke arah geologi gitu. Sebenarnya katanya dua-duanya itu worth it buat dimasukin. Cuman gue belum tahu harga tiketnya berapa. Kayaknya gue lebih tertarik buat masuk ke yang sini deh, yang si Museum of Art, karena katanya ini bener-bener bagus banget. Mungkin kalau misalnya lu lupa, gue punya target untuk membuat suatu art setelah pulang dari Vienna. Jadi ya, kita harus masuk sini kayaknya buat mendapatkan sebuah inspirasi. Thank you. Kita siap untuk masuk. Wah. Wah, ini gila banget sih. Gue baru masuk, tapi pemandangan udah kayak gini. Wah. Wah, gila sih. Oke, yuk. Kita lihat-lihat dalam ada apa. Wah, gila. Gila, ini bener bagus banget. Gila. Apa ini? Biasanya gue ngeliat ini cuma di foto-foto doang. Sekarang gue bener ngeliat dengan mata kepala gue sendiri ternyata. Gila. Ini tuh vibes-nya kayak straight out of Pinterest. Bagus banget. Gue nggak berani nge-vlog yang ngomong gede-gede di sini karena emang semuanya sepi.
Tapi lukisan sini bagus banget sih. Gue kurang suka sebenarnya lukisan dan biasanya kalau di tempat-tempat lain gue nggak mau bayar untuk datang ke pameran lukisan gitu. Tapi yang ini benar-benar luar biasa sih. Ini pun juga dengan tempat yang ceilingnya tuh bagus banget. Tadi kita di bagian lukisan, sekarang kita di bagian pernak-pernik dan juga patung-patung sculptures gitu. Tuh, ada patung, ada apa ini? Cawan. Ini tuh kebanyakan di tahun 1600-an kan. Dan Mozart tuh kalau nggak salah lahir 1700 gitu, Beethoven 1800. Jadi pas mereka lahir tuh pasti ini semua udah ada dan ya besar kemungkinan mereka melihat dan mungkin juga ya dapat inspirasi dari tempat-tempat seperti ini. Bukan cuman sculpture saya doang yang bagus, tapi ruangannya juga festif banget, mega banget. Gue bener-bener amazed. Dan sekarang gue udah lapar, jadi yuk kita makan. Kita makan di restoran Vietnam. Mungkin lo bertanya-tanya kenapa gue gak makan di restoran asli sini. Jawaban yang pertama, karena kemarin gue udah makan Wiener Schnitzel atau kayak katsu gitu tapi pakai pork. Kenapa gue gak videoin? Karena kenapa gue gak videoin ya gue nyesel sekarang. Alasan kedua adalah karena kita orang Asia dan gue udah pengen banget makan nasi. Gue kemarin udah makan pho memang, cuman gue udah lama gak makan nasi, jadi gue kangen makan nasi. Makanya sekarang kita pesan menu bareng-bareng, ada ayam, ada beef, sama nasi. Akhirnya gue makan nasi juga. Oke, enak. Mama nggak berani pakai. Akhirnya proper Asian food. Menurut kalian, Mozart sama Beethoven pernah makan Asia nggak ya? Kayaknya kalau pernah, jadi deh. Di depan gue ini sekarang gila banget guys. Kalian harus lihat. Wah, gede banget. Di belakang gue ini namanya Saint Stephen Cathedral. Ini katedral yang bersejarah banget karena udah dibuat dari tahun 1400-an dan secara sejarah pun juga banyak banget historisnya. Napoleon pernah kesini, terus ini selama Perang Dunia Kedua tuh nggak hancur, cuman bagian paling atasnya itu katanya sempet rusak karena kena bom. Luar biasa sih orang-orang yang bisa bikin ginian. Ukirannya satu-satu, sculpture-nya tuh masing-masing unik. Ada patung orang-orang, mungkin Santo-Santo kali ya, gue nggak tahu siapa juga sih. Tapi untuk lo bisa bikin bangunan setinggi dan sebesar ini, luar biasa sih. Gue nggak kebayang caranya gimana untuk membuat kayak beginian di tahun berapa? Tahun jebot kali 1400-an. Loh, bayangin segala macam belum ada dan lo harus bikin bangunan yang kayak gini. Wow. Luar biasa guys, orang-orang zaman dulu tuh hebat-hebat emang. Ternyata di situ tempat masuknya. Jadi kita coba masuk. Bagus banget. Gue speechless, bagus banget, gila bagus banget. Semua interiornya dan ini bagus banget lagi masuk soalnya udaranya matahari maksudnya. Gue mau berdoa di sini. Gerejanya luar biasa guys, bagus banget. Tadi pas lagi doa tuh gue sambil ngeliat kiri kanan mandang gerejanya. Wah, itu experience yang apa ya, gue nggak tahu mendeskripsikannya sebagai experience seperti apa, tapi gue lost of words. Gue bersyukur banget bisa kesini dan bisa datang langsung ke gereja ini. Ini adalah momen-momen kecil di mana gue tuh merasa sangat didekatin ya. Bisa kesini sama orang tua di umur mereka yang udah nggak muda lagi, mereka masih kuat buat jalan, bisa datang ke gereja, bisa punya badan sehat. Gue tuh dulu pernah punya asam lambung yang lumayan berat, jadi gue tuh sensitif banget kalau misalnya ngelakuin sesuatu kayak makan dikit pun bisa gampang enek. Ketemu orang gue, kalau misalnya gue gak nyaman gue enek. Jalan-jalan gini sendirian kalau misalnya gue anxious gue enek dan mual. Dan ketika itu terjadi gue gak bisa ngapa-ngapain, gue bener-bener cuma bisa diem doang. Itu tahun lalu. Tahun sekarang, tahun ini gue puji Tuhan sehat. Gue bisa jalan-jalan, bisa makan roti segala macam lagi. Oh ya dulu tuh gue
benar-benar nggak bisa makan roti, dan even sampai sekarang tuh gue nggak bisa makan coklat. Jadi di depan gue ada Lin, dan kalau misalnya kalian perhatiin selama trip ini gue nggak pernah makan coklat ya karena gue nggak bisa makan coklat. Tapi gue sekarang udah bisa makan roti lagi, udah bisa makan pasta, udah bisa makan segala macem. Kalau flat gue nggak takut, gue nggak anxious. Dan ini tas gue, itu gue selalu bawa obat karena dulu hampir setiap hari tuh gue pasti minum obat. Selama trip ini gue baru sekali kalau nggak salah minum obat pas pergi biar gue gampang tidurnya, karena gue itu agak enek juga waktu itu kalau nggak salah. Tapi the fact that gue cuma minum sekali obat selama perjalanan yang udah seminggu ini, gue bener-bener bersyukur banget sih. Oke, lanjut ya. Barusan gue ngeliat sesuatu yang lucu banget. Jadi tiba-tiba ada dua cewek gitu depan gue. Terus habis itu dia lagi ngomong sama satu cowok. Gue kira kayak emang temennya gitu kan. Terus pas gue lewat itu si ceweknya tuh ngomong kayak bla 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 bla. But sorry I have a boyfriend. Jadi tuh cowok tiba-tiba lagi nge-approach tuh ceweknya dan ditolak mentah-mentah depan di tengah siang hari bolong gini guys. Bukan kayak di bar atau di apa gitu, bener. Kayaknya tuh orang baru ketemu di tengah jalan, approach, ngajak kenalan, terus kayak mau lebih deket lagi gitu. Tapi ditolak. Wah gila. Lucu banget sih, gue nggak nyangka. Kemana kita? Lucu banget, orang-orang sini tuh frontal banget ternyata. Bisa tiba-tiba ketemu orang ngajak kenalan, ditolak. Oh iya, jalan utama ini tuh namanya Graben. Ini ya main streetnya gitu ya, main attractionsnya gitu. Nah ini ada kayak semacam, gue nggak tahu sih patong apa, tapi di sini banyak restoran, dan di situ tadi gerejanya. Sekarang gue lagi jalan ke arah sini, kita mau ke sebuah plaza lagi yang juga terkenal di Vienna. Jadi di belakang gue ini namanya Rathausplatz atau kayak City Hall Plaza gitu. Di sebelah sananya juga ada Austrian Parliament. Nah, sebenarnya gue mau masuk, tapi di sini tuh lagi ada namanya Eurovision atau Song Contest. Inilah yang buat gue tuh nginepnya rada jauh hotelnya, karena hotel-hotel di sini itu lagi ramai banget gara-gara si Eurovision ini. Kebetulan gue datang ke sini tuh pas lagi tanggal 12-16, jadi tanggal si Eurovision ini. Nah, tadi gue di situ dicegat sama security-nya, kata tas gue kegedean. Padahal gue cuma mau masuk doang, gue pengen lihat parlemennya ada apa, dan juga si Rathausplatz itu, cuma katanya nggak boleh karena bag gue kegedean. Karena gue lagi not in the mood buat nitip-nitip barang, kebetulan barang gue banyak banget di sini, jadi ya udahlah ya. Intinya di situ ada City Hall Plaza dan sebelahnya ada Austrian Parliament. Sayang sekali nggak bisa masuk, padahal bisa masuk vlog gue. Jadi si Eurovision ini tuh kompetisi musik terbesar di Eropa. Banyak negara dari seluruh Eropa yang ngasih perwakilan band sama satu representative lagunya buat dilombakan di sini. Ini tuh konsepnya kayak ditandingin gitu loh. Nih contohnya ada lagu dari Ireland. Terus lagu yang menang setiap tahunnya itu potensial viralnya besar banget guys. Ada satu lagu yang lumayan terkenal, gue lupa namanya apa. Ntar gue masukin ini sih. Tahun ini dilakuin di Vienna, makanya kota ini tuh lagi agak rame. Dan awalnya tuh gue nggak tahu kalau dilakuin di sini, ternyata dilakuin di sini, dan ya gini deh. Namanya kayak konser ya, rame. Tuh, rame banget guys. Ini kayak apa ya, with the best kali 5 kali ya. Naman, yes, kita nanam. Naman. Nama tempatnya ini Volksgarten, dan ini tempatnya ideal banget karena di situ tempat yang kita mau datengin, dan di sini tuh si parlemennya, jadi tengah kota banget. Di udara kayak gini, cerah, banyak orang duduk, baca buku, nongkrong, ngadem, lihat, udara segar, ada matahari cerah. Enak banget guys buat naman di sini. Setiap orang tuh sibuk dengan kegiatan masing-masing aja, jalan-jalan, lihat-lihat. Apakah Beethoven dan Mozart dapat ide dari sini? Gue nggak tahu juga. Tapi kalau iya, gue nggak heran sebenarnya sih. Ini adalah tempat yang sangat syahdu untuk bisa mendapatkan ide dan inspirasi musik. Mungkin sekarang waktunya gue diam, bengong, nyari inspirasi, dan siapa tahu gue bakal bisa untuk membuat sebuah karya. Snack time. Sekarang gue mau makan apple strudel. Apple strudel ini salah satu dessert yang dari Austria juga. Bentukannya
seperti ini, tebel banget, gede. Harganya $8, jadi menurut gue ini lumayan worth it lah ya, karena emang beneran gede. Tapi apakah enak? Katanya ada 2 tempat yang enak buat makan si Alfred Strudel ini. Pertama di sini, kedua ada satu namanya cafe, lupa gue. Tapi kayaknya besok bakal kesana lagi karena hari ini gue nggak sama orang tua gue, jadi gue mau mereka yang coba juga katanya lebih kesana. Jadi kita lihat ya. Cheers. Sebenarnya rasanya expected kayak apel aja gitu, tapi enak sih. Dia ada pinggirannya pakai gula, jadi lebih sedikit manis. Dia emang lebih tebal, jadi nggak crispy. Bagian luarnya pun juga nggak terlalu crispy sebenarnya, biasa aja. Dalamnya lembut karena isinya apel. Apel dominannya rasanya agak asam-asam gitu, enak sih. Mungkin Mozart setelah makan apple strudel ini mulai terinspirasi bayangan-bayangan untuk membuat lagu-lagu indah. Harus gue tiru. Kalian pikir gue udah kenyang? Oh belum. Kalian pikir setelah gue makan schnitzel gue bakal puas? Oh belum juga. Gue makan schnitzel lagi. Emang kemarin gue makan schnitzel, tapi gue mau lagi dan gue rasa nggak fair kalau misalnya gue nggak ngasih tau ke kalian tentang schnitzel. Jadi ini schnitzel dan gue makan dengan cara yang berbeda karena gue makan pakai nasi. Nggak ada dimanapun orang makan schnitzel pakai nasi, tapi di Asia gue butuh nasi. Jadi schnitzel ini ya dia kayak chicken katsu sebenarnya, cuman pakai babi, cuman ya masakannya orang Vienna aja gitu. Ini harganya tuh main murah by the way, harganya €6 doang. Tempat lain tuh bisa sampai €10 dan porsinya tuh emang gede. Tuh kayak gini makannya, makan ya, coba. Murah kok, ya. Pork cutlet, kasih. Dah, gue makan doang, terus kekenyangan, terus bobo. Selamat siang dari Vienna. Ini adalah hari kedua gue di Vienna dan siang ini gue mau makan hotdog. Wow, tuh bentukannya. Ini namanya tuh Käserkrainer. Tahu ya, sosis dipakein sama keju. Ini udah jadi makanan tradisionalnya orang sini kalau nggak salah. Ini rame banget yang ngantri. Tuh, rame nanti di belakang. Terus ini gue coba yang sosisnya sama pakai pretzel. Coba makan ya, sosisnya. Tuh, kejunya kayak killer gitu lah. Mantap. Pakai pretzel lebih mantap lagi nih. Terusnya asin banget. Coba asinnya mantap gitu loh. Ya berasa dagingnya. Tuh, rasanya baik banget. Gue biasanya nggak terlalu demen sama sosis ya, kayak biasa aja gitu, cuman yang ini mantep banget sih. Apakah Mozart sama Beethoven pernah makan sosis ini? Gue nggak tahu, tapi ini bisa membuat inspirasi baru sih. Makan ini terus mikirin musik tuh bisa kayaknya. Vienna hari ini udaranya lumayan mendung, tapi siang ini ada matahari, jadi baru keluar mataharinya. Tadi pagi tuh mendung banget. Sekarang kita lagi mau ke Austrian Museum buat dapat inspirasi seni. Ini tuh hari libur karena hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tadi ada misa, gue sama kerja juga. Wah, merinding banget sih ngeliatnya. Ternyata harus beli tiket. Ya, I wanna buy 3 tickets. That will be €33 in total. Oke, a minute. Oke. Cool, thank you so much. Ini adalah salah satu tempat yang harus didatengin juga. Hanya gue penasaran banget, katanya bagus banget juga. Sama kayak kemarin lah. Museum lagi. Emang di Vienna tuh museum biar inspirasi gitu lah. Kalau lo lupa, gue harus bikin karya sebelum pergi lagi dari Vienna. Makanya gue ke museum buat cari inspirasi. Wah, gila, bagus banget. Museum ini tuh adalah salah satu museum terindah yang ada di dunia. Emang bener sih, indah banget soalnya. Ini tuh dibuat di abad ke-14. Jadi salah satu museum tertua yang masih beroperasi sampai hari ini. Dan ini menyimpan sekitar 12 juta buku. Gue truly amazed sih. Bagus banget sumpah. Psikologi ada Sigmund Freud dan juga ada bukunya dia. Jadi gue emang not really into books, tapi gue melihat ini dan segala macam pernak-perniknya, interiornya ini gila banget sih. Austria tuh tempat yang banyak museumnya dan sebenarnya bukan tempat yang gue banget karena gue nggak suka museum-museum.
Tapi ini I'm truly impressed. Guys, lihat gue ketemu apa? Bukunya Mozart. Wow. Gue sebenarnya nggak ngerti ini apa. Jadi kalian baca sendiri aja lah ya. Karakter-karakternya nggak ngerti gue. Tapi intinya, wow. Oh ternyata ini tuh buku operanya si Mozart, karena jelasin di sini nih. Judulnya Love and Social Status. Itu yang menjelaskan tentang cinta dan status sosial. Di sini tuh lagi ada pameran tentang cinta. Bagaimana cinta bisa berpengaruh ke situasi politik di zaman kerajaan dulu. Gitu. Another day, another dessert. Sekarang kita lagi di Cafe Sproul namanya. Itu tuh salah satu kafe tertua, dibuat sekitar tahun 1800-an, dan ini semua pernak-perniknya di sini, semua meja, dekorasi segala macam tuh masih original. Ini emang gak se-hype Cafe Demel tadi, tapi dia tuh lebih YTTA, lebih lokal dan lebih banyak lokal datang sini dibandingkan turis. Ini gue udah pesen dua, ada apple strudel sama cheese strudel. Apple strudelnya specifically ini tuh katanya yang paling original dan bener-bener house-made, homemade, bukan yang beli dari tempat lain. Jadi ini bener-bener yang paling original bentukannya. Harusnya sih paling enak juga. Kita bakal coba ya. Dia tuh lapisan apelnya paling banyak dibanding yang lain layernya. Coba ya. Ya, ini sih yang gua cari ya. Ini tuh lebih crispy gitu, kayak agak pasty, ini lebih keras, nggak selembek kemarin. Dan isian apelnya tuh banyak banget. Dan ini bagian manisnya kayak semacam cinnamon sugar gitu. Perpaduan rasanya itu jauh lebih kompleks dan lebih enak dibandingkan yang kemarin menurut gue. Kalau gue Mozart, bukan ini gue coba keluar semua tuh ide bikin musik. Ya intinya apple strudel ini abis sampai titik terakhir. Guten Morgen atau Good Morning di bahasa Jerman, bahasa utamanya orang Austria. Sekarang gue lagi middle of nowhere. Sekarang jam 9 pagi. Kita pagi-pagi udah di tengah. Atau ini di mana sih ya? Karena hari ini kita mau ke Hallstatt. Hallstatt tuh yang tempat yang jadi inspirasinya untuk film Frozen. Ya kalian bisa dengar tahu lah ya, di sosial media tuh ramai banget Hallstatt yang ada kayak semacam gedung deh, kastelnya gitu. Tadi pagi di jam 7 gue udah berangkat, udah tidur, ngeliat pemandangan bagus. Dan juga hari ini cuacanya hujan. Semoga ntar sampai sana nggak hujan cuacanya ya. Gue tuh penasaran apakah Beethoven pernah ke Hallstatt buat mendapatkan inspirasi. Dan setelah gue cek Google, ternyata jawabannya tidak ada. Beethoven itu tidak pernah ada historical evidence mengunjungi Hallstatt, Austria, walaupun dia tinggal di Austria. Jadi gue yakin setelah gue datang ke Hallstatt, inspirasi gue bakal lebih tinggi dibandingkan Beethoven. Dan karya yang gue hasilkan bakal lebih bagus dibandingkan dia. Welcome to Hallstatt. Ini beneran cantik banget. Gue dreaming of going here dan puji Tuhan hari ini kesampaian. Wah. Terus Hallstatt ini tuh kota kecil guys. Di jalannya bahkan cuma segini doang. Dan yang boleh untuk punya license di sini ya cuma beberapa orang doang, cuma ngasih di sini doang, dan mungkin beberapa hotel-hotel. Orang lain tuh nggak boleh nyetir di sini. Dan tempat ini tuh masuk situs UNESCO, makanya viral banget dan semua orang kesini. Apalagi di musim-musim kayak gini lagi terang, orang-orang tuh datang. Nih, tuh kecil banget. Mobil pun susah lewatnya. Ini udah jual makanan, ntar mau makan. Ini toko-toko, tuh ada makanan. Tak kecil, tapi setelah rame. Jadi plannya sekarang adalah kita jalan dulu buat datang ke tempat foodnya, karena ntar kita bakal ke sana. Dari situ bakal dapat waktu kosong sampai jam 3 kalau nggak salah. Karena gue pakai tour, jadi bakal ditunjukin dulu tempat ketemuannya setelah jam bebas di mana. Setelah itu gue makan deh karena gue lapar. Keluar dari restoran itu kita langsung sambut sama plazanya gitu, dan ini plazanya tuh kecil ya. Di belakang gue ini restoran yang barusan gue makan. Ini jalan utamanya. Ya udah sih. Nah, kalau misalnya kalian lihat foto-foto Hallstatt yang ada di internet, ini tuh gerejanya. Ini tuh gereja Protestan gitu guys. Di sana itu ada gereja Katolik, jadi kita bakal datang. Tapi kita mau cemil-cemil dulu. Kita lihat ada makanan apa yang enak ya. Fun fact, Hallstatt itu tuh bukan open air museum gitu ya guys. Ini tuh kampung, beneran kampung, tempat orang-orang yang beneran tinggal. Jadi
rumah-rumah ini tuh ya private property semua, bukan bisa lo masuk terus foto-foto gitu. Tadi tour guide cerita ke gue, katanya sempat ada orang yang marah, orang lokalnya marah karena ada turis yang datang ke rumahnya terus foto-foto pasti lagi masak. Lucu banget. Gangnya kecil-kecil gini tuh. Terus pastinya ada gift shops juga. Ini lucu ya, kayak tempat pernak-pernik kayu situ, pengrajin kayu. Tuh, ini beneran tempat bikin kayu. Bahkan di sini tuh ada tempat pengrajinnya gitu. Ini bener-bener bekas kayu semua. Kayu bentuk kayak gini harganya 27 euro. Menurut kalian worth it apa enggak? Bayangin lo punya rumah atas sana, tapi bayarannya adalah lo nggak punya lift, lo nggak punya public transport yang bisa naikin barang lo ke atas. Jadi lo harus kayak bener-bener jalan terus tiap hari ngangkat barang. Gue sih nggak kayaknya ya. Kita habis beli kayak puff pastry gitu di sini. Ada berbagai opsi. Kita beli cukup banyak. Ntar kita makan ya. Gue cuma bisa bilang, wow, bagus banget walaupun lagi mendung ini. Tapi lihatlah, bagus banget pemandangannya guys. Lanjut jalan lagi karena best photo spot itu bukan di sini. Best photo spotnya ada di sebelah sana dan sekarang kita bakal datengin. Semakin dekat dari tempat foto spotnya, di depan sana tuh tempat foto spotnya, orang-orang foto di situ buat ngeliat ke sana. Gua putar bareng-bareng sama kalian ya. 3, 2, 1. Wah. Bagus banget sumpah. Inilah orang-orang kalau ngomong tentang Hallstatt tuh ini guys, ini ambil guys. Tuh ada kapalnya, ntar gue juga bakal naik kapal. Ini orang ramai banget foto-foto. Lihat itu, gila, bagus banget pemandangan sumpah ini. Wow, gue benar-benar amazed. Gue nggak tahu udah berapa kali amazed sama pemandangan di Austria. Ini tuh gereja Kristen ternyata. Ini tuh gereja Katolik sana. Nanti gue mau ke situ buat lihat ke atas. Cuman kalau kalian lihat foto-foto Hallstatt ya inilah bentukannya kayak gini guys. Pas dari asli sih bagus banget ya. Dan gue cukup beruntung sebenarnya. Awalnya tuh gue mikir, aduh kalau misalnya kesini lagi mendung tuh kayak jelek ya. Tapi ternyata nggak sejelek itu sih sebenarnya. Bahkan si tour guide-nya sempat bilang tadi bahwa biasanya tuh kebanyakan malah cuacanya hujan dan gak terang. Jadi kita lumayan beruntung nih, cuacanya lagi nggak hujan dan malam cukup terang lah ya, walaupun nggak yang terang benerang, nggak yang biru banget, cuman bagus. Kita menikmati pemandangan lah. Gue yakin kalau Beethoven pernah kesini pasti karya musiknya lebih lagi. Gue aja yang gue nggak ngerti musik nih, datang ke sini gue langsung kayak mendapatkan ilham tentang cara membuat musik yang baik dan benar. Nganeng. Nah ini gerejanya. Tadi gue sempat bilang kalau ini tuh gereja Katolik. Dan di sini juga ada makam. Jadi kita permisi dulu. Aduh kacau nih, gimana sih? Udah nge-host dibikin YouTube cuman ngapa-ngapain kan ngomongin jelek. Permisi. Nah, ini pemandangan dari atas. Ini gereja tadi ya. Terus habis itu ini kotanya, kecil kotanya sampai ke sana. Tadi tempat rupa Paul sana, jalan ke sini. Ya udah sih. Itu doang sebenarnya. Dah, beres. Udah deh, setelah ini gue naik boat buat ke bus, balik ke kota, dan besokannya udah pergi lagi ke kota lain. Selama video ini tuh berkali-kali gue nge-joke dan mempertanyakan apakah Mozart dan Beethoven terinspirasi dari tempat dan makanan yang ada di Vienna. Tapi sebenarnya pertanyaan yang harusnya gue tanyakan adalah apakah gue sendiri itu terinspirasi dari tempat dan makanan tersebut? Jawabannya iya, tapi hasil karyanya emang bukan dalam bentuk puisi atau lukisan, melainkan video ini. Entah buat nemenin lo makan, kerja, atau apapun itu. Kecantikan utama dari kota Vienna emang bukan dari pemandangan dan viewpoint-nya, tapi dari ukiran, lukisan, dan sejarah yang ada di dalam gedung bangunannya. Mungkin gue tuh emang belum bisa buat memahami kecantikan tersebut secara menyeluruh. Tapi buat kalian yang nonton sampai sini, semoga suatu saat nanti kalian bisa langsung datang ke Vienna dan bercerita bagaimana takjubnya kalian dengan kota ini.